Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita yang masih punya kedua orang tua adalah satu keberuntungan, karena kedua orang tua itu adalah tempat doa yang mustajab, terutama kalau kita masih punya seorang ibu. Kedua orang tua kita adalah tempat kita minta doa, dan doa orang tua, doa yang tidak diragukan lagi kemakbulannya, mustajab. Karena itu bagi kita yang sudah menjadi orang tua, maka doakanlah anak-anak kita, putra putri kita dengan doa-doa yang terbaik. Jangan sekali-kali kita mendoakan doa yang buruk kepada anak-anak kita, karena doa yang baik, doa yang buruk itu bisa menjadi doa yang mustajab, yang diijabah, yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan, salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna. 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi doanya orang ini sangat makbul, diterima oleh Allah. Yang pertama, doaul mazlum, doa orang yang disakiti, doa orang yang dizolimi, itu doanya mustajab. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Dan yang ketiga, dakwatul walid liwaladihi, adalah doanya orang tua untuk anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 2 kisah. Satu, seorang ibu yang mendoakan baik-baik untuk anaknya. Dan kisah yang kedua, seorang ibu yang mendoakan yang buruk untuk anaknya. Kisah yang pertama dari ibunya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, beliau ini seorang ahli hadis. Seluruh ulama sepakat bahwa Imam Bukhari ini adalah ulama hadis yang paling masyhur. Semasa hidup Imam Bukhari dalam keadaan buta. Imam Bukhari kedua matanya tidak bisa melihat. Beliau punya tempat sendiri dekat dengan Masjid Nabawi, sehingga tempat beliau menulis hadis sampai sekarang, tempat beliau ini dibangunkan satu masjid yang dinamai dengan Masjid Al-Imam Al-Bukhari.
dengan kondisi mata Imam Bukhari yang buta. Kemudian satu malam orang tua Imam Bukhari, yaitu ibunya, satu malam ibunya bermimpi melihat atau bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibunya Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ibunya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu. Anakmu Imam Bukhari sudah bisa melihat. Ini disebabkan karena begitu banyaknya doamu untuk anakmu." Ketika pagi hari ibunya bangun, kemudian melihat Imam Bukhari dalam keadaan sudah dapat melihat, tidak buta lagi. Ini adalah satu pelajaran bahwa doa seorang ibu mustajab. Doa seorang ibu makbul. Makanya buat kita yang masih punya orang tua, terutama ibu, sering-seringlah minta doa kepadanya. Karena kalau ibu kita sudah tidak ada di dunia, sudah kembali menghadap Allah, sudah berada di alam kubur, maka pupuslah, habislah doa mustajab untuk kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian kisah yang kedua yang datangnya tentang kisah Juraij. Juraij ini adalah orang yang ahli ibadah. Dan di dalam Islam cuma ada dua bayi, seorang bayi yang bisa berbicara saat dia bayi. Yang pertama, bayinya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Nabi Isa sejak bayi sudah bisa berbicara. Kemudian bayi yang kedua, yaitu bayi yang menjadi saksi Juraij. Juraij ini adalah orang yang ahli ibadah, sehingga dia punya rumah ibadah sendiri di atas bukit yang tinggi. Setiap hari Juraij beribadah di tempat itu. Satu ketika Juraij sedang sholat sunnah, kemudian ibunya memanggil-manggil karena dalam kondisi sedang sholat, maka Juraij tidak memenuhi panggilan ibunya. Sampai-sampai ibunya 3 kali memanggil, sehingga akhirnya ibunya berdoa, "Ya Allah, sebelum Juraij mati meninggalkan dunia ini, maka permalukanlah dia di depan para pelacur-pelacur." Padahal Juraij adalah orang yang ahli ibadah. Akhirnya doa itu mustajab. Ketika itu ada seorang wanita pelacur dihamili oleh tukang pengembala kambing. Kemudian wanita itu melapor tentang kehamilannya, sehingga lahir seorang anak dari hasil perzinahan dengan tukang pengembala kambing. Kemudian pelacur itu membawa anaknya ke depan seorang raja. "Wahai raja, saya minta pertanggungjawaban anak ini. Hamil di luar nikah." Kata raja, "Siapa yang menghamili kamu?" Kata wanita itu, "Yang menghamili saya adalah Juraij." Sehingga raja memerintahkan kepada para prajuritnya, "Panggil Juraij, rubuhkan rumah ibadahnya, hancurkan
sehancur-hancurnya. Akhirnya Juraij ditarik menghadap ke raja tadi. Dan Juraij diminta bertanggung jawab terhadap kelahiran anak dari hasil perzinahan ini. Kemudian Juraij bertanya, mana wanita itu? Ini saya. Siapa yang menghamili kamu? Kamu adalah yang telah menghamili saya. Mana anak kamu yang masih bayi? Kemudian anak itu ditanya oleh Juraij. Bayi itu ditanya oleh Juraij, siapa yang menghamili ibumu dan siapa ayahmu? Si bayi itu menjawab, ayah saya adalah si tukang pengembala kambing. Setelah itu akhirnya sang raja meminta maaf dan untuk memperbaharui lagi rumah ibadah Juraij. Ini artinya bahwa doa seorang ibu, doa orang tua mustajab. Baik itu doa yang baik-baik ataupun doa yang buruk terhadap anak kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itu kita belajarlah kepada para nabi, terutama nabi-nabi yang sangat mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengajarkan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran, doakan anak-anak kita dengan doa-doa yang baik. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim yang selalu dipinta kepada Allah? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Jadi yang kita minta kepada Allah, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita adalah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat. Jangan sampai kita orang tua rajin sholat, tapi ternyata anak kita, cucu kita sering meninggalkan sholat. Sholat inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sholat adalah amal ibadah yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sholat adalah amal yang pertama kali dihisab. Maka orang ini jika sholatnya baik, maka amal-amal yang lain ikut akan baik. Kemudian yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Doa ini yang sering dibaca, diminta oleh Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dikaruniai putra yang soleh, yaitu Ishak menjadi seorang nabi. Nabi Ibrahim dikaruniai putra yang soleh, yaitu Ismail menjadi seorang nabi. Berkat doanya Rabbi habli minas salihin. Dan yang ketiga, doanya Nabi Zakaria. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahilah kepada kami dari sisimu seorang anak yang soleh, keturunan-keturunan yang baik. Ini doa yang diminta oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Karena orang tua itu adalah cermin. Cermin untuk anak-anak. Kalau cerminnya bersih, cerminnya bagus, cerminnya rapi, maka anak-anak ikut akan bersih dan bagus. Tapi kalau kita orang tua menjadi cermin yang retak, cermin yang kotor, maka anak-anak ikut akan menjadi rusak. Karena itu jangan pernah lelah dan berhenti. Doakan anak-anak kita
menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena anak yang soleh, ketika dia berdoa, maka doa itulah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang soleh menjadi pahala yang terus mengalir buat orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah berada di alam kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuhu wal ghafurur rahim.